Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mengsari dengan NIM B100193774, mahasiswa hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Dilihat dari sudut historis, istilah sosiologi hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang Italia yang bernama Anno Zilati pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya, sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran-pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, maupun sosiologi hukum. Meskipun pada hakikatnya sosiologi hukum secara relatif masih muda dan baru bagi Indonesia, namun di dalam karya-karya para sarjana hukum Indonesia seringkali terselip generasi-generasi sosiologi hukum. Peranan dan manfaat sosiologi hukum bagi penegak hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis, analitis, dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Ada dua pendapat utama tentang perspektif sosiologi hukum secara umum. 1. Sosiologi hukum harus diberikan fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarjana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. 2. Sosiologi hukum berguna justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan. Masalah pengkaidahan sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajaiban-keajaiban mana di dalam masyarakat yang menuju pembentukan hukum, baik melalui keputusan penguasa maupun melalui keputusan bersama dari warga masyarakat, terutama yang menyangkut hukum yang mengatur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan dari sosiologi hukum adalah sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum. Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan mana yang mempengaruhi isi atau substansi hukum. Lembaga mana yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya. Di Indonesia, dikenal beberapa penegak hukum atau pelaksana hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri yang menjadi persoalan bagaimana peranan sosiologi hukum terhadap para penegak hukum atau pelaksana hukum yang ada dalam negara kita. A. Hakim. Di Indonesia, putusan atau vonis diserahkan sepenuhnya kepada hakim, dan hakim memutus berdasarkan keyakinannya. Apapun yang dituntut oleh jaksa dan pembelaan terdakwa dan advokat dalam suatu persidangan semuanya tergantung dari putusan dari hakim. Apabila berhubungan dengan keyakinan hakim, maka hal ini menyentuh wilayah psikologis, bukan lagi hakim. Hakim juga sangat berperan dalam mengentaskan bangsa Indonesia yang banyak terjadi korupsi di segala lini kekuasaan, baik di tingkat pusat sampai daerah, yang seolah-olah tidak pernah habis, dan banyak koruptor kelas kakap yang lolos karena hukum positif tidak bisa menjangkau, maka dengan jalan memilih pengadilan progresif dengan hakim partisan. Di Indonesia dapat dikelompokkan dua tipe hukum. 1. Hukum yang apabila memeriksa dan memutus terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan keputusan hati nuraninya dengan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keputusan tersebut. 2. Hukum yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan legitimasi terhadap putusannya yang berdasar putusan perutnya tanpa menanyakan terlebih dahulu pada hati nuraninya. B. Jaksa. Dalam proses pengadilan pidana, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja kejaksaan yang selama ini rawan terjadi penyimpangan, bahkan menjadi abuse of power. Di antaranya, 1. Proses penyidikan pada tahap ini, jaksa sebagai penuntut umum sering melakukan negosiasi atau tawar-menawar dengan pihak tersangka. Keluarga dan pengacaranya dengan tawaran kasus tersebut bisa di SP3, bisa juga menggantung status seorang mau diperlanjut atau di stop. 2. Surat dakwaan. Dalam dakwaan pasal-pasal yang seharusnya memasang pasal berlapis, namun dikenakan pasal ringan atau membuat dakwaannya kabur, sehingga sulit untuk dibuktikan. 3. Penuntunan pada tahap ini, jaksa menggunakan lembaga rentut.
Berat ringannya tuntutan yang dikeluarkan Kejari ditentukan oleh besar kecilnya uang atau pemberian lainnya dari terdakwa. 4. Penahanan tersangka yang ditahan biasanya memanfaatkan jasa atau sebaliknya, lewat keluarga atau pengacaranya, terdakwa meminta jaksa untuk difasilitasi kolusi di bidang penahanan menyangkut penangguhan penahanan dan perubahan status tahanan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.